Halo Sobat Invest, welcome back to Tuhang episode 12. Sebelum kita masuk ke pembahasan Tuhang kali ini, aku mau menceritakan kepada kalian terkait legenda angka 12. Tepat sekali di episode yang ke-12 ini, diceritakan seorang gadis yang bekerja sebagai seorang agen servis di tengah kantor. Gadis ini merupakan gadis yang loyal dalam bekerja. Dia juga sering melayani para customer yang konsultasi di luar jam kerja yang telah ditentukan. Suatu hari, ada suatu pekerjaan peralihan program yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh para customer. Nama programnya adalah implementasi tanda tangan elektronik atau dinamakan dengan implementasi TTE. Gadis ini bekerja dengan keras bahkan sampai larut malam karena banyak customer yang konsultasi tentang program ini. Namun pada suatu malam, di tengah hujan yang cukup deras, gadis tersebut bekerja seorang diri di depan laptopnya. Hingga sampai jam 12 malam, gadis tersebut tiba-tiba keluar kantor menuju ke malam yang gelap dan tidak pernah kembali lagi. Menyisakan laptop yang masih menyala menampilkan juknis terkait implementasi TTE. Kemanakah si gadis pergi? Mari kita bahas juknis yang tertinggal di laptop si gadis, yaitu terkait implementasi tanda tangan elektronik. Pada langkah pertama pembuatan SPP, pastikan ADK gaji atau uang makan atau uang lembur sudah diimport dengan status belum rekam SPP. Login ke user operator pembayaran dan buatlah SPP dari menu pembayaran submenu catat ubah SPP. Seperti yang kami contohkan pada layar adalah SPP uang lembur. Pilih jenis SPP gaji lainnya 200, 220, 221, kemudian pilih bulan dan nomor gaji. Selanjutnya silahkan mengisi datanya mulai dari uraian, detil COA, supplier, dan dasar pembayaran. Jika sudah, klik simpan SPP. Untuk melakukan proses TTE, pastikan setelah SPP selesai dibuat,
status SPP adalah cetak SPP yang dapat Anda lihat pada menu pembayaran, submenu cetak, kemudian klik mencetak SPP. Untuk dokumen pendukung SPM, silahkan Anda upload pada menu pembayaran, submenu catat upload, kemudian upload dokumen pendukung. Silahkan pilih data SPP yang akan dilampirkan dokumen pendukung, kemudian pilih dokumen pendukung yang mau diupload. Pilih pejabat penandatangan lampiran tersebut. Klik tambah, maka akan muncul beberapa pejabat penandatangan sekaligus. Kita misalkan dokumen ini akan ditandatangani oleh bendahara atau KPA. Untuk lampiran yang perlu di-TTE oleh bendahara, login ke user bendahara, menu bendahara, proses TTE, ke dokumen pendukung SPM. Pilih SPP yang akan di-TTE, kemudian klik preview. Pilih daftar dokumen, pilih tanda pensil, kemudian lakukan input passphrase. Kemudian klik proses. Jika semua dokumen pendukung telah di-TTE, lakukan klik keluar. Dalam hal tidak terdapat dokumen yang perlu di-TTE oleh bendahara, maka Anda dapat langsung login ke user PPK. Login pada user PPK, pada menu pembayaran, submenu validasi, validasi SPP. Pilih data SPP dengan status cetak SPP, kemudian klik proses persetujuan. Silahkan Anda cek kebenaran data SPP-nya, dan jika sudah benar, maka klik tandai setuju, dan lanjut, klik proses, dan kemudian silahkan input passphrase. Setelah SPP selesai divalidasi, maka SPP dapat di-OTP di user PPK. Dari menu pembayaran, klik ADK SPP OTP, kemudian pilih SPP yang hendak di-OTP, kemudian klik proses. Login ke user PPSPM dan pastikan SPM sudah berstatus cetak SPM. Kemudian kita akan melanjutkan ke menu pembayaran,
submenu catat upload, dan upload dokumen pendukung. Pilih SPM yang akan diupload dokumen pendukungnya dan lakukan checklist box pada dokumen pendukung agar dokumen pendukung dapat dikirim ke KPPN. Kemudian, kita akan lanjutkan ke tahap validasi SPM, yaitu pada menu pembayaran, submenu validasi, validasi SPM. Pilih data SPM dengan status cetak SPM, kemudian klik proses persetujuan, kemudian silahkan dicek kebenaran data SPP-nya. Jika sudah benar, maka klik tandai setuju dan lanjut proses, dan kemudian silahkan input passphrase. Setelah SPM selesai divalidasi, maka SPM dapat di-OTP di user PPSPM untuk selanjutnya dikirim ke KPPN. Langkah-langkahnya adalah dari menu pembayaran, klik ADK SPM OTP. Pilih SPM yang hendak di-OTP, kemudian klik proses ADK SPM. Perlu kalian semua tahu bahwa si gadis sudah mencatat nama-nama customer yang akan dia konsultasi pada malam tersebut. Namun ternyata dia tidak sempat. Jadi bagi kamu yang sudah menonton video ini, pastikan kamu sudah melaksanakan setiap langkah implementasi TTE yang telah disampaikan. Jika tidak, maka si gadis akan menghantuimu sepanjang hari sampai engkau menyelesaikannya. Sudahkah kamu menerapkan digital signature kamu hari ini?